Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang pesugihan. Satu keluarga yang dihina, dicaci, dan dimaki berakhir dengan dendam yang mengerikan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bu, hari ini kita berbuka puasa dengan apa? Tanya Lina kepada ibunya. Seperti biasa sayang, kita berbuka dengan air putih saja. Kalau bapak nanti pulang bawa uang, baru kita beli kolak pisang. Ya Lina? Tapi aku maunya ayam goreng, Bu, kata Rudi memotong pembicaraan ibu dan kakaknya itu. Iya sayang, nanti juga kita bisa masak ayam goreng kok. Masa Kak Lina sama Rudi saja yang mau sih? Ani juga kan mau, Bu. Sambar Ani ikut nimbrung omongan ibu dan saudara-saudaranya. Ya sayang, Lina, Rudi, dan Ani pasti ibu masakin kesukaan kalian semua. Tapi nunggu bapak punya uang ya sayang. Gila Susi kepada anak-anaknya. Kehidupan Susi dan suaminya memang sangatlah miskin. Karena beberapa tahun lalu, Parmin, suami Susi, dipecat dari pabrik. Dia bekerja sebab pabriknya sudah tidak sanggup lagi membayar karyawan untuk bekerja. Alhasil Parmin dan Susi bekerja serabutan. Terkadang mencangkul sawah orang, terkadang jadi buruh angkut padi. Itu pun kalau lagi musim panen padi. Jika tidak musim, maka Parmin akan menganggur. Sekarang ibu lagi masak apa, Bu? Ibu masak tumis kangkung sama tempe goreng sayang. Seluruh anak berteriak kegirangan karena bagi mereka tempe goreng sangatlah mewah, sebab biasanya mereka hanya makan dengan garam saja. Lina, panggil bapak di sawah nak. Ibu heran, sudah sore begini kok bapak belum pulang. Biar kita bisa makan sama-sama. Anak Susi memang masih kecil-kecil. Lina saja masih berumur 11 tahun. Tanpa menunggu lagi, Lina pun berjalan menuju sawah yang terletak di belakang perkampungannya. Saat berjalan, Lina melewati rumah Yuni, teman sepermainannya. Lina, mau kemana? Sini dulu sebentar. Ada apa? Tanya Lina setelah sampai di halaman belakang rumah Yuni. Sini makan kolak pisang sama aku. Kebetulan ibuku lagi masak kolak pisang. Loh, emangnya kamu gak puasa? Enggak ah, untuk apa puasa? Ibu sama bapakku aja enggak puasa. Anak saja kamu tawarin kolak pisang sama Lina. Jangan kamu kasih lihat tuh. Dia dekil begitu, udah itu bau lagi. Pakaiannya saja enggak pernah ganti. Kata Bu Ija pada anaknya Yuni. Maaf Yun, tapi aku lagi puasa. Sekarang mau manggil bapak biar bisa berbuka bersama. Kata Lina sembari melihat mangkok kolak pisang yang terletak di hadapannya. Setelah itu Lina pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menjemput bapaknya. Lina menelusuri jalan setapak yang sepi karena di samping kanan kirinya hanya terdapat sawah yang luas. Di perjalanan Lina melewati saung atau gubuk-gubuk di pinggir sawah milik warga. Saat berjalan melintasi gubuk itu, ada yang memanggil Lina. Lina, mau kemana? Tanya Abdul, lajang lapuk berusia 40 tahun. Mau manggil bapak om, disuruh ibu karena udah mau maghrib, tapi belum pulang juga. Om ngapain di sini sendirian? Om lagi main ponsel, sini deh, om mau kasih kamu uang jajan. Kata Abdul sembari menyodorkan uang 5.000. Melihat uang itu Lina mendekati Abdul. Karena Lina nggak pernah melihat uang sebesar itu. Biasanya Lina jajan 2.000, itu pun berbagi dengan dua adiknya. Karena Abdul sedang menonton video orang miskin yang nggak pakai baju di ponselnya.
tiba-tiba nafsunya naik setelah melihat Lina melintas. Lina pun mengambil uang itu dari tangan Abdul, lalu Abdul menarik tangan Lina masuk ke gubuk itu. Lina memberontak dan berteriak, tapi dengan sigap Abdul menutup mulut Lina menggunakan telapak tangannya. Setelah itu Abdul menodai anak kecil bertubuh mungil itu. Lina menjerit kesakitan sembari menangis, menahan rasa sakit pada kemaluannya. Tapi dasar sudah dirasuki setan, Abdul tidak peduli. Abdul terus saja menggauli Lina sampai beberapa kali, hingga anak kecil itu tak bersuara lagi. Abdul mengguncangkan tubuh mungil Lina, namun Lina tak bergerak juga. Abdul yang panik apalagi setelah melihat di bagian kemaluan Lina terjadi pendarahan yang sangat hebat. Dia kembali memeriksa lubang hidung Lina dengan jarinya, tapi Lina tidak bernafas. Abdul pun mengenakan pakaiannya dengan segera dan panik. Dia bingung harus bagaimana. Saat panik itulah terdengar suara seseorang sedang melintas dari gubuk itu. Abdul bertambah panik. Dia mengintip dari sela-sela lubang papan yang menjadi dinding gubuk itu. Ternyata itu Parmin, bapak Lina. Bertambah paniklah Abdul melihat Parmin melintas. Tapi Abdul berusaha tenang dan sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Setelah Parmin melintasi gubuk dan menjauh, Abdul sedikit tenang. Dilihatnya kembali tubuh Lina yang terbujur di hadapannya. Darah terus saja mengalir dari kemaluan Lina. Lalu Abdul membuang tubuh Lina ke parit irigasi di pinggir sawah. Kebetulan parit itu sangat deras karena habis diguyur hujan tadi malam sampai pagi. Tubuh Lina dilemparkan begitu saja oleh Abdul tanpa rasa kasihan. Dengan cepat tubuh mungil Lina terbawa arus air irigasi itu. Setelah itu Abdul bergegas pergi dari parit irigasi tersebut dengan terburu-buru. Rumah Abdul tidak jauh dari rumah Parmin, hanya berjarak beberapa rumah saja. Assalamualaikum. Bapak udah pulang? Iya sayang, ibu mana? Itu lagi beres-beres dapur pak. Kok bapak pulangnya lama sih? Kami sudah lapar. Iya, ini bapak udah pulang kok. Bilang sama ibu, bapak mau mandi, suruh ambilkan handuk ya. Iya pak. Tak lama kemudian Susi pun menyangkutkan handuk yang diminta Parmin di paku samping pintu kamar mandi. Susi heran, kemana Lina? Kok tidak ada? Mungkin tadi main setelah memanggil bapaknya, pikir Susi. Setelah Parmin selesai mandi, dia langsung duduk di teras rumahnya. Pak, Lina kemana? Kok nggak sama bapak pulangnya? Pasti tadi singgah di rumah Yuni ya pak? Loh, bapak nggak ketemu sama Lina bu? Kok bisa? Tadi ibu suruh Lina jemput bapak ke sawah loh. Nggak ada bu, dari tadi Lina nggak ada di sawah. Bapak pulang sendiri karena sudah sore. Astagfirullahaladzim. Kemana Lina ya pak? Ya sudah, biar ibu cari dulu ke rumah Yuni. Susi pun bergegas menuju rumah Yuni, anak juragan pisang terkaya di kampungnya. Setelah sampai di sana, Susi menanyakan keberadaan Lina pada Yuni. Yuni pun menjawab bahwa tadi Yuni sempat ngobrol sama Lina dan menawarkan kolak pisang. Namun Lina tidak mau karena puasa dan harus memanggil bapaknya di sawah. Susi pun panik, dia kembali mencari ke seluruh kampung, namun Lina tidak juga dia temukan. Akhirnya Susi kembali ke rumah sambil menangis. Pak, gimana ini pak? Lina tidak ibu temukan dimanapun. Bahkan ibu sudah keliling kampung ke tempat Lina biasa main. Mana sekarang sudah maghrib lagi. Ya sudah, kita buka puasa saja dulu. Kamu tenang ya. Nanti bapak mau ke rumah Pak RT mencari Lina. Siapa tahu Pak RT bisa bantu. Setelah berbuka puasa, Parmin pun ke rumah Pak RT dan menjelaskan kejadian Lina menghilang. Pak RT pun mengumumkan di masjid bahwa Lina hilang. Setelah menunggu beberapa saat, tapi tidak ada warga yang datang ke rumah Pak RT untuk membantu mencari Lina. Memang warga kampung itu tidak peduli pada keluarga Parmin. Hanya beberapa orang saja yang datang.
Itu pun teman sejawat Parmin menjadi buruh cangkul di sawah. Mereka pun mulai mencari Lina ke arah persawahan. Saat melintasi sebuah warung, mereka melihat banyak bapak-bapak sedang duduk-duduk di sana. Pak RT pun mengajak mereka, "Bapak-bapak, mari kita tolong Pak Marmin mencari anaknya yang hilang." "Untuk apa, Pak? Ada bayarannya enggak?" kata salah satu bapak. "Wong miskin gitu kok, mana mampu bayar," kata yang lainnya. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. "Ya sudah, kalau bapak-bapak tidak mau membantu, setidaknya jangan menghina, Pak." Terlihat wajah Parmin sangat marah, bahkan dia mengepalkan tangannya. Tapi dipegang oleh Pak RT dengan lembut dan berkata, "Sabar." Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah. Dengan berbekal senter, mereka menelusuri jalan setapak menuju sawah. Setelah suaminya pergi mencari Lina, Susi berdoa agar Lina cepat ditemukan. Apa mungkin Lina pergi ke kampung sebelah? Karena dia juga memiliki beberapa teman di sana. Ya, ada beberapa teman Lina yang dulunya tinggal di desa ini, tapi sekarang sudah pindah ke kampung sebelah. Saat melamun itu tiba-tiba terdengar suara pintu belakang diketuk. Dengan cepat Susi membuka pintu belakang. Lalu dia sangat terkejut. "Lina!" Susi pun memeluk tubuh mungil Lina dengan erat sembari menciumi anak kesayangannya itu. Ya, Lina adalah anak kesayangan Parmin dan Susi. Sebab selain anak pertama, Lina juga rajin dan selalu membantu orang tuanya. "Lina, kemana saja sayang?" teriak Susi sembari memeluk Lina dan sesekali menciumi pipinya. Namun Lina hanya terdiam sambil menggigil kedinginan. Tubuhnya basah dan sangat dingin sekali, sedingin es. "Ayo masuk nak, kamu makan dulu ya, kan kamu belum makan," kata Susi sembari mengajak anaknya itu masuk lalu menggantikan pakaiannya. Setelah itu Susi menyiapkan makan untuk Lina. Langsung saja Lina menyantap nasi dengan tempe goreng beserta tumis kangkung yang tadi sore dimasak Susi. Sekejap saja nasi sudah habis bersih disantap Lina. Kembali Susi bertanya pada Lina, kemana saja dia, kok tubuhnya basah kuyup, lalu wajahnya juga sangat pucat. "Lina kedinginan, Bu, sendirian di sana, sangat gelap di sana, Bu. Boleh ya Lina bawa Ani untuk jadi teman Lina?" kata Lina pada ibunya itu. "Kenapa ngomong seperti itu, Lina? Memangnya kamu mau kemana? Kok bawa adik Ani? Ini kan rumah Lina. Kita di sini saja ya sayang, sama ibu, sama bapak, dan adik-adik Lina." "Iya Bu, Lina sayang sama ibu, sama bapak, sama adik-adik juga. Lina minta maaf nggak bisa buat ibu bahagia karena Lina pergi." "Iya sayang, ya sudah sekarang Lina tidur ya, sudah malam. Besok kita sahur bersama lagi." Setelah memastikan Lina tidur, Susi kembali ke dapur dan mencuci piring bekas makan Lina. Tak lama kemudian Parmin datang dan mengetuk pintu. "Alhamdulillah Bapak sudah pulang." "Maaf Bu, Bapak belum bisa menemukan Lina. Besok pagi kami akan mencari Lina lagi bersama Pak RT dan beberapa teman Bapak." "Gak usah dicari lagi Pak." "Kok gitu Bu? Apa Ibu nggak sayang sama anak kita Lina? Apa kamu nggak khawatir pada Lina?" "Lah wong Linanya sudah di rumah kok Pak." "Apa? Lina sudah pulang?" "Iya Pak, itu dia sedang tidur bersama adik-adiknya di kamar. Nih Ibu lagi nyuci piring bekas Lina makan." Parti pun berlari menuju kamar, ingin melihat langsung apakah Lina benar-benar sudah pulang. Saat membuka pintu kamar, Parmin hanya melihat Ani dan Rudi yang tertidur di sana. "Bu, mana Linanya?" "Itu kan Lina ada Pak," kata Susi sembari menunjuk ke arah tempat tidur yang ternyata hanya ada Ani dan Rudi, anaknya. "Mana Lina? Mungkin Ibu sedang berhalusinasi tadi, karena anak kita belum ketemu Bu." Susi seketika ambruk sambil terduduk di samping tempat tidur anak-anaknya. Dia yakin sekali tadi Lina sudah pulang.
Tadi bahkan dia memeluk Lina dan menciumi Lina. Tapi kemana Lina? Apa mungkin dia pergi diam-diam? Kan tadi dia bilang mau pergi. Tak terasa air mata Susi pecah dan memeluk Parmin, suaminya. Ibu benar-benar melihat Lina tadi, Pak. Dia pulang. Bahkan aku memeluk anak kita itu, Pak. Mungkin karena kamu sangat khawatir, makanya kamu berhalusinasi, Bu. Akhirnya mereka terjaga hingga pagi menjelang. Tak sabar menunggu pagi. Pagi-pagi sekali setelah sahur, Parmin kembali ke rumah Pak RT untuk menjemput Pak RT melanjutkan pencarian. Setelah itu mereka kembali ke persawahan mencari Lina. Namun kali ini mereka hanya berdua sebab teman Parmin bekerja di sawah. Saat menelusuri sawah, mereka melihat bujang lapuk si Abdul sedang berada di sebuah gubuk bermain ponsel. Dul, yuk bantu nyari anak Pak Parmin. Daripada kamu di sini nggak ada kerjaan, ajak Pak RT. Waduh, maaf Pak RT, saya lagi sibuk nih. Kamu ini sibuk apa toh, Dul? Wong kamu aja nganggur kok. Sudahlah Pak, kalau dia tidak mau membantu, lebih baik kita kembali mencari anak saya saja, ucap Parmin sembari melirik Abdul. Mereka pun kembali menyusuri jalan setapak. Setelah berkeliling sawah, mereka juga belum menemukan Lina. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Saat mereka ingin pulang, tiba-tiba Parmin mendengar suara seorang anak kecil minta tolong. Walau suara itu terdengar pelan dan lirih, namun cukup jelas terdengar. Parmin mempertajam pendengarannya sembari mengikuti arah suara itu. Pak RT bingung melihat tingkah Parmin. Kenapa dia kok berjalan ke arah parit? Pikir Pak RT. Walau merasa sedikit aneh, namun Pak RT mengikuti langkah Parmin menuju irigasi. Setelah sampai, Parmin melihat ke seluruh irigasi. Tiba-tiba Parmin berteriak, "Lina!" Sembari berlari dan meloncat ke arah parit irigasi yang lumayan deras itu. Pak RT juga melihat sesosok tubuh yang terbujur kaku dan mulai membengkak tersangkut batang pohon kecil yang terbawa arus air. Parmin dan Pak RT mengangkat tubuh Lina ke atas keluar dari parit. Parmin menjerit melihat anak kesayangannya itu sudah tidak bernyawa. Tangisan Parmin yang sangat keras mengundang beberapa orang yang sedang bekerja di sawah. Parmin memeluk tubuh Lina dan menciumi anak kesayangannya itu. Setelah beberapa saat, Pak RT minta tolong pada beberapa buruh untuk mengangkat tubuh Lina dan membawanya ke rumah. Sementara dia memegangi tubuh Parmin yang lemas dan tak hentinya menjerit. Sampai di rumah, Parmin memeluk Susi istrinya dan berucap bahwa Lina sudah meninggal dunia dengan tubuh yang mulai membengkak tanpa sehelai benang pun. Tak terpendung lagi, Susi menjerit mengetahui kenyataan ini dari suaminya. Dia tidak percaya bahwa Lina anaknya itu sudah tiada. Dia lemas dan pingsan. Beberapa ibu-ibu membawa Susi ke dalam kamar dan membaringkannya. Sementara tubuh Lina sudah sampai di rumah. Saat sadar, Susi melihat tubuh anaknya itu terbujur kaku. Dia menjerit-jerit meratapi anaknya itu. Dia memukul pipinya dengan sangat keras, seakan tidak percaya kalau anaknya itu sudah tiada. Dia memegangi seluruh tubuh Lina dan dari kemaluannya masih keluar darah, walau sedikit-sedikit. Susi melihat jasad anaknya itu dengan seksama. Dia merasa janggal karena kemaluan Lina terdapat luka robekan. Susi kembali menjerit sambil berteriak-teriak, "Anakku dibunuh! Anakku Lina sudah dibunuh!" Setelah itu, Susi kembali pingsan. Setelah Susi sadar, dia sudah di kamarnya. Lalu dia mencari-cari Lina, anaknya. Namun Lina sudah dimakamkan. Susi kembali menangis, sementara Parmin belum pulang dari pemakaman. Singkat cerita, Susi selalu kepikiran tentang kematian Lina yang tak wajar. Dia menyaksikan sendiri bahwa dari kemaluan Lina keluar darah
dan kemaluannya terdapat luka robekan. Saat melamun itulah Susi seperti mendengar suara Lina, anaknya yang menangis. Lalu tiba-tiba Lina muncul di hadapannya dan Susi mengejar Lina. Namun dia berjalan menuju arah sawah. Susi terus saja mengikuti Lina sampai akhirnya Susi sampai di sebuah gubuk. Dia membuka pintu gubuk itu, namun terkunci. Lalu dia mengintip dari sela-sela papan yang agak renggang. Susi melihat Lina terduduk sambil memendamkan wajahnya di kedua lututnya. Susi refleks berteriak memanggil nama anaknya itu. Namun Lina terus saja menangis. Tiba-tiba Susi melihat seorang pria menarik tubuh Lina, anaknya itu. Dia membuka paksa pakaian Lina. Walau Lina berusaha berontak, tapi Lina tak kuasa sebab tubuh pria itu 2 kali lipat lebih besar dari tubuhnya yang mungil. Lina diperkosa dan dipaksa. Lina menangis dan menjerit kesakitan. Lalu Susi mencoba mendobrak pintu gubuk itu sambil berteriak memanggil Lina, tapi sia-sia karena pintu itu cukup kuat. Saat berusaha membuka pintu itu, kebetulan Parmin melintas dan melihat Susi menjerit sambil mendobrak pintu gubuk. Segera Parmin merangkul Susi dan bertanya, dia kenapa? Ibu kenapa? Kok teriak-teriak manggil Lina? Ada apa, Bu? Itu, Pak. Lina anak kita, Pak. Dia ada di dalam gubuk itu, sedang diperkosa oleh seseorang, Pak. Teriak Susi histeris. Parmin mengintip dari celah papan, namun dia tidak melihat apapun di dalam gubuk. Tidak ada apa-apapun di dalam gubuk, Bu. Susi kembali mengintip ke dalam gubuk. Saat itulah dia melihat pria yang menyetubuhi Lina menoleh ke arahnya, sembari tersenyum sinis ke arah Susi. Abdul, itu Abdul, Pak. Dia yang sudah memperkosa Lina, anak kita, Pak. Lihat itu, Pak. Ayo dobrak pintu itu. Selamatkan anak kita, Pak. Teriak Susi sambil menarik-narik baju Parmin, suaminya itu. Agar hati Susi puas, Parmin pun mendobrak pintu gubuk tersebut. Saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Susi masuk ke dalam gubuk, lalu dia menemukan bercak darah yang lumayan banyak di lantai gubuk itu. Susi pun menangis histeris saat itu juga. Ini pasti darah Lina, Pak. Aku yakin sekali kalau ini pasti darah Lina, Pak. Itu bisa saja darah hewan atau darah orang lain, Bu. Kamu ini kenapa sih, Bu? Kenapa juga kamu sampai di sini? Ngapain kamu ke sawah? Aku tadi melihat Lina, anak kita, berjalan ke arah sini, Pak. Akhirnya Parmin merangkul Susi dan membawa dia pulang. Saat di jalan, Susi terus saja menangis, sampai beberapa ibu-ibu membicarakan Parmin dan Susi saat melintas di depan mereka. Makin lama Susi seperti stres memikirkan Lina hingga dia jatuh sakit. Tubuhnya sangat kurus kering seperti tulang terbungkus kulit. Sampai satu malam Susi mengalami sesak nafas. Parmin panik dan ingin membawa Susi ke rumah sakit. Dia berlari ke rumah tetangganya, juragan pisang terkaya di kampungnya, untuk meminjam uang. Sesamanya di depan rumah juragan Seno, Parmin langsung meminjam uang. Maaf juragan, saya boleh meminjam uang pada juragan. Istri saya sedang sakit, saya mau bawa ke rumah sakit, tapi saya tidak punya uang juragan. Jangan dikasih, Pak. Enak aja dia pinjam uang sama kita. Kalau sudah tahu miskin, gak usah sok-sokan ke rumah sakit deh, ucap Diana, istri Seno. Lagian siapa sih yang meminjamin uang sama orang miskin ini? Yang ada kita rugi, Bu. Untuk beli garam saja dia nggak mampu. Gimana mau bayar hutang? Saya janji akan bayar atau bekerja tanpa dibayar di kebun juragan. Cuy! Seno malah meludahi wajah Parmin dan tertawa. Pergi sana. Walau istrimu sedang sekarat pun tidak akan kupinjamkan uang walau sepeser pun. Parmin menyeka ludah di wajahnya sambil mengepalkan tangannya. Terlebih dia sangat marah pada Seno dan istrinya.
Baiklah, lihat saja nanti pembalasanku, teriak Parmin sambil pergi dari rumah Seno. Pergi sana, dasar orang miskin, gak tahu diri. Lalu Parmin pergi tanpa tujuan. Dia menyelusuri jalanan kampung dalam kegelapan tanpa arah. Dia berpikir gimana caranya mendapatkan uang untuk berobat istrinya. Saat itulah dia mendengar suara panggilan dari arah kanan jalan. Parmin, sini sebentar. Kamu mau kemana? Tanya Haji Juju. Pak Haji, saya sedang berjalan saja, Pak. Saya habis dari rumah Juragan Seno untuk meminjam uang, tapi saya malah diludahi, Pak. Astagfirullahalazim. Kenapa bisa begitu ya, Pak Seno? Saya tidak tahu, Pak Haji. Padahal dia dulu teman sepermainan saya. Tapi setelah dia kaya, dia sangat berubah. Ya sudah, sekarang kamu ikut saya ke rumah. Mereka pun menuju rumah Pak Haji. Setelah sampai, Parmin disuruh masuk dan duduk. Tidak lama kemudian datanglah Hajah Salamah, istri Pak Haji. Ini ada sedikit uang untuk kamu, Parmin. Tolong diterima ya. Parmin pun mengambilnya sambil mencium tangan Pak Haji dan Bu Hajah. Parmin sangat berterima kasih pada mereka berdua. Ini uang kamu bawa saja, tidak usah dikembalikan. Kami ikhlas untuk menolong istri kamu. Parmin menangis sambil berterima kasih. Akhirnya Susi bisa dibawa berobat. Beberapa minggu kemudian Susi pun pulih seperti sedia kala. Dia masih yakin kalau yang dia lihat di gubuk waktu itu bukanlah hayalannya saja, tapi itu nyata. Begitulah kejadian yang menimpa Lina sampai dia meninggal. Diam-diam Susi menaruh dendam pada Abdul dan merencanakan sesuatu padanya. Dan dalam hati Susi bertekad akan membuktikan kalau Lina tewas di tangan Abdul, bujang lapuk itu. Susi pun menyusun rencana untuk membalas dendam pada Abdul. Hingga suatu malam, Susi pergi ke rumah Abdul secara diam-diam. Dia ingin memancing Abdul ke gubuk di mana dia membunuh Lina, anaknya. Dia sengaja ke rumah Abdul larut malam untuk membalas dendam agar tidak ada yang tahu rencananya. Malam itu terdengar suara pintu diketuk. Dengan malas, Abdul membuka pintu karena dia heran, kok malam-malam begini ada yang bertamu ke rumahnya. Pintu depan dibuka oleh Abdul, namun tidak ada siapapun. Memang Abdul tinggal sendirian karena orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Sementara saudaranya sudah berumah tangga semua dan memiliki kehidupan masing-masing. Kembali terdengar suara ketukan pintu. Ternyata pintu belakang yang diketuk orang. Dengan malas Abdul membuka pintu itu. Mbak Susi, ada apa? Kok malam-malam begini? Namu ke rumahku? Ini tadi saya buat kolak pisang untuk berbuka, tapi nggak habis karena buatnya kebanyakan. Ilah Susi. Oh iya, makasih ya Mbak, kata Abdul sembari mengambil mangkok berisi kolak pisang. Sebenarnya Susi sengaja membeli takjil itu, walau harganya agak mahal. Dia harus membelinya untuk keberhasilan rencananya. Saat Abdul ingin menutup pintu, Susi mencegahnya. Kamu gak ingin Mbak masuk untuk nemenin kamu makan kolak itu? Kata Susi dengan nada suara yang manja, menggoda. Oh, boleh Mbak, boleh. Susi pun diajak masuk oleh Abdul dan dia langsung mengunci pintu belakang. Diletakkannya kolak itu di atas meja makan, sementara Susi duduk di kursi dan disusul Abdul dengan duduk di samping Susi. Kok belum dimakan sih? Aku heran aja, kenapa Mbak datang ke rumahku malam begini? Memangnya Mas Parmin gak tahu? Ntar dia marah loh Mbak. Udah, kamu tenang aja. Saya cuma sebentar kok, karena saya tahu selama ini kamu kesepian kan? Kata Susi manja sembari menyender di bahu Abdul. Seketika jantung Abdul berdegup kencang, apalagi Susi sedikit menaikkan rok yang dipakainya, sehingga bagian pahanya terlihat setengah. Tangan Abdul sampai gemetar memegang sendok yang berada di tangannya.
Dimakan dong kolaknya, saya kan udah capek tadi memasak kolak itu loh. Iya mbak. Tak menunggu lama, kolak itu pun habis disantap Abdul. Setelah itu Susi mengelus dada bidang Abdul sembari memeluknya sesekali. Pasti kamu kesepian kan selama ini? Saya tahu benar, pemuda seperti kamu ini pasti sangat kesepian. Apa yang mbak lakukan? Ini gak benar. Nanti suami mbak tahu, saya bisa dibacok mbak. Saya sudah bosan sama suami saya. Dia kurang jantan, makanya saya kesini. Mana tahu kamu ini jantan dan bisa membuat saya puas. Apa mbak mau melakukan itu sama aku? Dengan dibarengi anggukan kepala, Susi dan Abdul langsung saja menarik tangan Susi masuk ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Abdul mendorong tubuh Susi ke atas ranjang sehingga Susi terjatuh di atas kasur. Susi mengangkat roknya sampai ke pangkal pahanya. Dengan secepat kilat, Abdul membuka seluruh pakaiannya hingga Abdul telanjang bulat tanpa selai benang pun. Dia langsung menyergap Susi dan mulai menggumuli tubuh Susi. Tapi tanpa sadar, Susi mengeluarkan sebuah pisau dari balik pinggangnya. Seketika, Susi menancapkan pisau itu ke punggung Abdul. Abdul menjerit kesakitan, lalu Susi menyumpal mulutnya dengan kain dan dia pun mengeluarkan tali, lalu mengikat tangan Abdul. Dengan pisau masih tertancap di punggungnya, Susi membalikkan tubuh Abdul sehingga Abdul terlentang. Seketika pisau kembali menancap semakin dalam ke punggung Abdul. Darah mengalir deras di atas kasur. Abdul dengan lemas, dia bertanya pada Susi, "Kenapa mbak lakuin ini pada aku? Apa salahku?" "Aku tahu, kau yang telah membunuh anakku Lina. Sekarang kau mengaku saja." Aku nggak ngerti maksud mbak apa. Aku tidak tahu menahu tentang kematian Lina." Seketika Abdul merasakan sakit di lehernya dan perutnya terasa perih. Lehernya seperti tercekik. "Kenapa? Kamu sudah mulai tercekik? Sekarang ini pasti darahmu sudah mulai mengental dan dadamu sudah mulai sesak." Apa yang sudah mbak lakukan?" "Aku sudah memberi racun di kolak yang kau makan tadi. Jadi sekarang mengakulah, mungkin aku akan berbaik hati membawamu ke rumah sakit." Baiklah mbak, memang aku yang membunuh Lina anakmu. Aku hilaf mbak, karena aku tidak bisa menahan nafsuku saat melihat Lina melintas. Sebenarnya aku tidak sengaja melakukan itu. Aku tidak ada niat membunuh Lina." Seketika darah Susi mendidih, dia langsung pergi ke dapur Abdul dan mencari pisau. Segera dia memotong sedikit demi sedikit barang sensitif Abdul. Abdul menjerit kesakitan. Kembali Susi menutup mulutnya dengan kain yang sebelumnya sudah dibuka tadi. "Kau rasakan apa yang sudah dirasakan anakku Lina? Dasar manusia bejat. Kau bukan manusia, tapi iblis berwujud manusia. Tega sekali kau memperkosa anakku. Sekarang kau rasakan ini." Dengan kasar, dia memotong barang Abdul sampai habis, sehingga darah mengucur keluar, dan dengan membabi buta, dia menikam jantung Abdul berkali-kali. Dan pada akhirnya, Abdul meninggal dunia. Segera dia mengambil kedua pisau yang berada di tubuh Abdul. Dia pergi dari pintu belakang, meninggalkan Abdul yang bersimbah darah di atas kasurnya, dengan tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Susi menuju persawahan. Dia membuang pisau itu ke parit irigasi yang dipenuhi potongan kayu dan batang pohon. Lalu dia mencuci tubuhnya di irigasi tersebut. Setelah itu dia mengganti pakaiannya yang dipenuhi darah, sedangkan pakaiannya itu dibuang begitu saja ke parit irigasi. Dengan santai dia pulang ke rumah lewat pintu belakang, dan dengan tenangnya dia kembali berbaring di samping suaminya, Parmin. Beberapa hari kemudian kampung Susi heboh dengan ditemukannya jasad Abdul.
Jasad itu ditemukan karena tercium bau bangkai yang sangat menyengat dari dalam rumah Abdul. Sehingga warga beramai-ramai mendobrak pintu Abdul dengan persetujuan Pak RT. Dan tak lupa, Susi juga menyaksikan mayat Abdul yang dievakuasi oleh warga. Pagi ini begitu banyak warga yang berkerumun di depan rumah Abdul. Semua warga pada menutup hidung mereka karena bau yang sangat menyengat. Tidak lama kemudian polisi pun tiba di rumah Abdul. Susi pun ingin melihat mayat Abdul yang sudah mulai membusuk. Susi meringsek di dalam kerumunan warga yang juga penasaran dengan kematian Abdul. Saat melihat jasad Abdul yang sudah membiru kehitaman, bau busuk menyeruak ke seluruh area itu. Bahkan tubuh Abdul sudah membengkak. Para ibu-ibu saling gosip di antara mereka tentang kematian Abdul yang mengenaskan. Menurut polisi, Abdul dibunuh dengan ciri-cirinya yang tangan terikat dan luka tusukan di tubuhnya. Susi hanya terdiam saat melihat jenazah Abdul dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah semua warga bubar, Susi dengan santainya kembali ke rumah. "Pak, kok gak lihat mayat si Abdul sih?" "Untuk apa, Bu? Lagian kita kan mau kerja. Ayo buruan, ntar Pak Haji marah lagi. Kali ini kita dapat borongan ngerjain sawah Pak Haji." "Iya Pak, tadi kan Ibu penasaran mau lihat mayat si Abdul itu." "Lagian Bapak heran Bu, kok bisa Abdul dibunuh orang ya? Siapa coba yang tega membunuh Abdul itu? Dia kan kerjanya cuma main ponsel di gubuk dekat sawah yang kita sering lalui itu Bu. Masa iya dia punya musuh?" "Ya nggak tahu Pak, mungkin aja dia ada musuh, kita kan nggak kenal banget sama dia." Singkat cerita, saat di sawah, Susi bekerja dengan giat. Sepertinya dia sedang bahagia hari ini. Sampai-sampai dia tidak sadar, sedari tadi diperhatikan oleh suaminya. "Kok kayaknya kamu bahagia banget hari ini, Bu?" "Emangnya nggak boleh Ibu bahagia, Pak?" Hari sudah sore, saatnya mereka pulang untuk masak. Seperti biasa, sambil lewat Susi memetik kangkung yang tumbuh liar di pinggir sawah untuk sayur mereka nanti berbuka puasa. Saat melintasi kebun pisang Juragan Seno, Parti melihat satu batang pisang yang tumbang menghalangi jalan mereka. Parmin pun menebang pisangnya dan merapikan pohon pisang itu agar tak menghalangi jalan lagi. Parmin mengambil satu tandan pisang yang separuhnya sudah rusak, sepertinya dimakan hewan buas. Mungkin saja dimakan musang, pikir Parmin. Lalu dia mengambil pisang itu dan pulang menuju rumah. "Loh Pak, kok kamu bawa pisang?" "Emangnya kenapa Bu? Nggak boleh ya?" "Bukan begitu Pak, Bapak kan tahu ini pisang siapa. Nanti malah jadi masalah loh Pak, kita ini orang miskin. Lebih baik menghindari masalah saja." "Iya Bapak tahu ini pisang Juragan Seno. Kebun pisangnya berhektar-hektar Bu. Kalau kita ambil satu dia nggak akan sadar kok. Lagian kan ini sudah tumbang dan dimakan hewan sebagian. Mana mungkin dia mau sama pisang ini." "Tapi kan Pak, kamu tahu sendiri bagaimana sifat Seno. Dia itu cuma taunya cari masalah sama kita. Dia kan alergi sama orang miskin kayak kita." "Sudahlah Bu, kamu gak usah takut. Yang penting kita bisa bikin kolak pisang kesukaan anak-anak untuk buka puasa nanti." Mereka pun pulang, namun wajah Susi seperti khawatir melihat tandan pisang yang dipanggul oleh suaminya itu. Setelah sampai di rumah, Susi pun menyiapkan kolak pisang untuk anak-anaknya. Walau gula pas-pasan, dia tetap membuat kolak itu tanpa santan kelapa. Azan maghrib pun berkumandang, tandanya akan berbuka puasa. Saat Susi menyiapkan semua di meja, terdengar suara pintu digebrak-gebrak dengan kasar. "Parmin, buka pintunya! Parmin!" Dengan sedikit berlari, Susi membuka pintu rumahnya. "Mana Parmin?" Di dalam Juragan." Seno langsung saja masuk ke dalam rumah. Matanya mencari-cari sesuatu ke seluruh penjuru rumah. Lalu dia mengambil setandan pisang yang sudah tidak utuh lagi,
sebab sudah dimasak sama Susi. Pencuri, beraninya kamu mencuri pisang milikku. Aku cuma menebang pisangmu yang tumbang. Memang aku tidak izin dulu, karena pisang ini juga bekas dimakan hewan liar. Sedangkan kedua anak Susi memeluk Susi sambil gemetar mendengar Seno berteriak-teriak pada bapaknya. Jagat, bukankah kamu yang melihat Parmin mencuri pisangku tadi? Tanya Seno pada Jagat. Iya juragan, dialah yang mencurinya. Dia menebang pohon pisang, lalu membawa pisangnya pulang. Apa maksudmu Jagat? Kamu ini sahabatku, kenapa kamu berbuat begitu padaku? Kalau kamu temanku, tidak mungkin kamu merebut rezekiku. Kamu kan tahu, aku dan istriku yang selalu memborong sawah Bapak Haji. Tapi kenapa kamu menyerobot rezekiku? Hanya karena Pak Haji kasihan padamu. Sedangkan aku dan istriku tidak memiliki pekerjaan lagi. Aku minta maaf Jagat. Aku tidak tahu kalau kamu yang biasanya jadi pemborong di sawah Pak Haji. Sudahlah, kamu memang teman tak tahu diri, kata Jagat sembari pergi dari rumah Parmin. Seno pun mengambil tandan pisang itu dan membawa panci berisi kolak pisang yang sudah dimasak Susi tadi. Lalu dia menumpahkan semua isi kolak itu dalam halaman rumah Susi, lalu membanting pancing itu hingga penyok. Setelah itu pisangnya tadi diambilnya, dilemparkannya ke tanah, lalu diinjak-injak oleh Seno di hadapan Parmin dan Susi. Anak Susi menangis terseduh-seduh menyaksikan hal itu. Parmin terlihat marah dan sangat malu. Hanya karena pisang saja, dia memperlakukannya begitu. Dia melirik Susi, air mata Susi berjatuhan di pipinya, sembari memeluk kedua anaknya. Sudah ibu bilang Pak, tapi Bapak tidak percaya. Mana gula kita habis untuk buat kolak itu, kata Susi sambil terisak menangis. Sudah cukup Bu, kita sudah cukup sabar dengan warga kampung ini. Mereka memperlakukan kita seperti sampah yang kotor. Aku akan membalas semua orang kampung ini. Akan kubabat habis semua orang-orang sombong itu Bu. Itu janjiku padamu Bu, dan anak-anak kita. Lalu Parmin memeluk istri beserta anak-anaknya. Besoknya Parmin menyiapkan baju dalam kantong kresek. Dia ingin pergi, namun Susi mencegah dan bertanya, Bapak mau kemana? Apa Bapak mau ninggalin ibu dan anak-anak di sini? Ibu di rumah saja, jangan anak kita. Bapak mau pergi sebentar mencari bantuan. Jangan khawatirkan Bapak. Bapak pasti akan kembali membawa uang yang banyak. Lalu kita balas semua orang kampung yang sombong itu, Bu. Setelah kepergian Parmin, kehidupan Susi bersama anak-anaknya menjadi semakin susah, sebab tidak ada yang bekerja lagi mencari uang. Alhasil Susi mencari kangkung liar yang berada di tepi sawah, lalu menjual keliling kampung. Itu juga tidak laku. Paling-paling yang beli cuma beberapa orang saja, karena mereka merasa kasihan pada Susi. Sementara anak Susi bermain di halaman rumahnya saat Susi keliling kampung menjajakan kampung dagangannya. Saat Susi datang sehabis keliling, dia melihat Diana sudah marah-marah di halaman rumahnya. Dengan segera dia berlari mendekati anak-anaknya, lalu kedua anaknya memeluk Susi sambil menangis. Astagfirullah, kenapa kamu marahin anak-anak Diana? Mereka kan cuma sedang bermain. Anakmu tuh makan kolakku. Emangnya kamu gak bisa beli pisang untuk buat kolak ya? Itu tidak mungkin, karena anak-anak saya sedang puasa. Dasar orang miskin gak tahu diri, gumam Diana sambil memegang tangan Yuni dan memaksa Yuni pergi dengan cepat-cepat. Saat menarik tangan Yuni itulah dia tersandung sesuatu dan terjatuh. Kepala Yuni membentur sebuah batu dan kepalanya berdarah. Seketika Yuni pun jatuh tak sadarkan diri. Diana terkejut melihat anaknya tak sadarkan diri. Lalu Diana memeluk Yuni sembari mengguncang-guncang tubuhnya. Namun Yuni tidak sadar juga, membuat Diana panik dan menjerit-jerit ketakutan. Jeritan Diana mengundang banyak orang, sementara Susi dan anak-anaknya hanya terdiam sambil berpelukan menyaksikan kepala Yuni berdarah.
"Yuni, kamu kenapa nak? Bangun Yun!" tangis Diana sambil memeluk Yuni. "Kenapa Yuni Bu? Kenapa?" tanya salah satu warga. "Ini Pak, Bu Susi tadi melempar anak saya dengan batu sampai anak saya tidak sadarkan diri. Hanya karena saya marahin anaknya yang sudah mencuri kolak pisang saya," jawab Diana pada warga. "Ya ampun, kamu ini kok tega banget sih Susi, sampai segitunya. Dasar pencuri, udah miskin, suami kamu mencuri, sekarang anak-anak kamu juga kamu ajari mencuri," tuduh salah satu warga. "Tidak Bu, anak-anak saya sedang berpuasa, mana mungkin dia makan kolak itu. Lagian Yuni terjatuh akibat diseret ibunya dan kepalanya membentur batu." "Tidak Bu, dia berbohong, dia yang sudah lempar batu ke kepala anak saya," salah satu warga memprovokasi warga yang lainnya untuk mengusir Susi dari kampung ini beserta anak-anaknya. Mereka pun mengusir Susi dari kampung itu beramai-ramai. Sementara beberapa dari mereka membawa Yuni ke rumah sakit. Tak lama kemudian Pak Seno datang dan marah-marah. "Ayo kita bakar rumah Susi. Gara-gara dia, anak saya pingsan belum sadar-sadar juga." Pak RT pun datang, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena warga sangat banyak dan mereka membakar rumah Susi. Anak-anak Susi menjerit, menangis, begitupun Susi. Mereka bertiga berpelukan, menyaksikan rumah mereka yang terbakar hebat. Mereka pun menangis di halaman rumah. Susi meratapi kelakuan warga yang main hakim sendiri tanpa melihat kebenarannya. Beberapa saat kemudian rumah Susi pun hangus menjadi abu karena rumah Susi terbuat dari papan dan bilik bambu. "Sekarang kita mau tinggal di mana Bu?" "Ibu juga nggak tahu sayang." Sementara itu warga sudah pergi meninggalkan Susi meratapi rumahnya. Akhirnya Susi dan anak-anaknya pergi tanpa tujuan. Hingga mereka sampai di gubuk reot pinggir sawah. Mereka pun duduk di sana tanpa penerangan. Air mata Susi mengalir mengingat suaminya belum pulang juga. Sudah berbulan-bulan Parmin pergi, namun belum pulang juga. "Bu, Rudi lapar Bu, sedari buka puasa tadi kita belum makan kan?" "Ani juga lapar Bu." "Tenang ya sayang, kita mau makan apa? Kan kita nggak punya apa-apa. Sabar ya sayang, bentar lagi bapak juga pulang," kata Susi berbohong. Maka dengan perut kosong, anak-anak Susi tertidur. Susi cuma bisa menangis melihat anaknya tertidur kelaparan. Mentari pagi sudah naik. Susi dan anak-anaknya terbangun setelah mendengar beberapa orang melintas dari gubuk mereka. Mungkin mereka bekerja ke sawah. Susi pun terbangun dan keluar gubuk dengan anak-anaknya. Saat di depan gubuk itulah Bu Haja dan Pak Haji datang menjemput mereka. "Susi, kamu ikut ke rumah saya ya untuk tinggal bersama saya." "Tapi Bu Haja, saya nggak mau ngerepotin Bu Haja." "Kamu tidak merepotkan kok. Kami tidak tahu kejadian tadi malam. Setelah beberapa warga melapor ke saya, baru saya tahu. Saya nggak menyangka warga begitu tega pada kalian sampai membakar rumah kalian." "Tidak apa-apa Bu Haja, cepat atau lambat mereka akan mendapat balasannya nanti, termasuk keluarga Pak Seno." "Ya sudah, sekarang kalian tinggal di rumah saya ya." Singkat cerita, Susi dan anak-anaknya tinggal bersama keluarga Pak Haji hingga beberapa bulan berlalu. Parmin akhirnya pulang ke kampungnya. Sebuah mobil berhenti di depan rumah Parmin yang sudah hangus terbakar. Seseorang keluar dari dalam mobil dengan setelan jas lengkap dan memakai kacamata hitam. Seorang warga menghampiri pria yang keluar dari mobil itu. "Maaf Pak, Bapak pencari siapa ya?" "Bu Susi dan anak-anaknya kemana? Kenapa rumah ini terbakar?" "Oh, rumah ini dibakar warga karena Bu Susi melempar Yuni, anak Pak Seno beberapa bulan lalu, sampai masuk rumah sakit." "Lalu sekarang mereka di mana?" "Oh, Bu Susi dan anak-anaknya tinggal di rumah Pak Haji.
Saat membuka kacamatanya, warga tersebut terkejut sebab itu adalah Parmin. Ya, dia sudah kaya raya sekarang dengan mobil mewah. Setelah mendapat informasi tentang anak dan istrinya, Parmin langsung menuju rumah Pak Haji. Dia sudah tidak sabar menemui kedua anaknya, sebab berbulan-bulan dia tidak bertemu anak istrinya. Ya, hampir 1 tahun dia pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Rasa rindunya sudah tak terbendung lagi. Klakson mobil berbunyi tepat di depan rumah Pak Haji. Seketika Susi dan Bu Haja keluar rumah. "Siapa tamu Bu Haja yang datang?" tanya Susi pada Bu Haja. "Sepertinya saya dan Pak Haji tidak ada tamu saat ini. Dan kami juga nggak ada janji sama siapapun hari ini." Pintu mobil terbuka dan Parmin keluar dari dalam mobil. Susi seperti mengenali pria itu, tapi dia sedikit ragu ingin mendekat. "Bu, ini Bapak. Apa Ibu nggak rindu pada Bapak?" "Bapak!" teriak Susi sambil berlari memeluk Parmin suaminya itu. Karena teriakan Susi, anak-anaknya pun keluar rumah dan berlari memeluk bapak mereka. Ani dan Rudi memeluk Parmin dengan erat, sementara Parmin menciumi anak-anaknya itu. "Bapak rindu sekali pada kalian, sayang." "Kami juga rindu pada Bapak." "Oh Parmin, masuk dulu yuk." "Tidak usah Bu Haja, kami langsung pulang saja, soalnya saya sangat rindu pada anak-anak saya. Saya mau melepas rindu di rumah saja. Terima kasih atas tawaran Bu Haja." "Tapi Pak, rumah kita..." Belum selesai Susi berkata, Parmin langsung menjawabnya. "Ibu tahu kan rumah Pak Jojon di ujung kampung dekat jalan besar itu? Sekarang rumah mewah itu rumah kita, Bu." "Tapi Nak Parmin, saya mau ngobrol sebentar," kata Pak Haji yang sudah ada di sebelah Bu Haja tanpa disadari Parmin. "Tidak usah Pak Haji, terima kasih, kami pamit dulu." Setelah mereka masuk ke mobil, Parmin melaju meninggalkan halaman rumah Pak Haji. "Bu, siapa orang yang berada di dalam mobil Parmin tadi ya?" "Iya Pak, Ibu juga lihat kok, wajahnya seram begitu ya Pak." "Kenapa Parmin tidak menyuruh dia turun? Apa saudaranya ya?" "Masa iya saudaranya bertubuh kekar begitu? Mana telanjang dada lagi, rambutnya juga awut-awutan. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan." "Sudahlah Bu, jangan berprasangka buruk gitu. Mungkin itu teman Parmin dari kota." Sehingga cerita, Parmin memboyong keluarganya menempati rumah baru di ujung kampung mereka. Tempatnya strategis untuk berjualan, apalagi tepat di depan jalan besar. Parmin ingin membuka usaha di sini. Dia sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk berjualan kolak pisang saja. Apalagi di bulan Ramadan begini, pasti laku keras. "Bapak kemana saja? Sudah berbulan-bulan pergi, tapi nggak pulang-pulang juga. Kok Bapak bisa menjadi kaya begini dalam waktu singkat?" "Bapak menemui seorang teman, Bu. Dia sangat kaya raya di kota, tapi dia tidak punya anak dan istri. Bapak tinggal dengan dia selama ini, hingga akhirnya Bapak tahu resep kekayaannya itu, Bu." "Terus Bapak ikutin teman Bapak itu?" "Tidak, Bu. Bapak diberi uang banyak oleh teman Bapak itu. Bapak juga diberi mobil dan modal untuk buka usaha, dan hasilnya nanti bagi 2. "Oh, terus itu di dalam karung apa, Pak?" Parmin mengeluarkan sesuatu dari dalam karung yang dibawa sejak tadi. "Lina!" Susi memeluk Lina, anaknya itu. "Lihat baik-baik Bu, ini bukan anak kita." "Tidak Pak, ini Lina anak kita," kata Susi histeris. "Ini boneka Bu, simpan baik-baik, jangan buka kain merah yang menutup tubuh boneka ini. Bapak sengaja menaruh jiwa Lina anak kita di dalam boneka ini." "Lalu ini untuk apa Pak?" kata Susi, karena dalam penglihatan Susi, kalau boneka itu Lina dengan wajah yang pucat, tak berdarah, dan rambut acak-acakan. "Ingat Bu, boneka ini selalu diberi makan. Makanannya asap kemenyan.
agar Lina selalu hidup di dalam tubuh boneka ini. Lalu pisang merah itu untuk apa, Pak? Ini untuk jualan kita, Bu. Pisang merah ini akan kita campur nanti di panci kolak pisang kita. Satu setiap kali kita jualan. Kenapa harus begitu, Pak? Biar usaha kita laris, Bu. Setelah itu Ibu masih ingat kan dendam kita pada orang-orang kampung biadab itu? Tugas kita masih banyak, Bu. Kita harus balas dendam pada mereka. Dan Bapak sudah punya rencana untuk menghabiskan semua warga kampung yang sombong itu, Bu. Sehingga cerita, Parmin menjadi terkenal di kampungnya. Dia mendirikan warung untuk berjualan kolak pisang. Bukan hanya kolak pisang, tapi juga dia menjual kue dan takjil yang lain. Beberapa bulan saja warung Parmin diminati banyak orang, termasuk orang-orang kampungnya. Hingga suatu hari, Susi dikagetkan oleh sesuatu. Ya, dia melihat sosok manusia berkepala babi sedang nongkrong di atas etalase tempat dia jualan. Tak sengaja, Susi menjatuhkan piring sampai pecah berkeping-keping. Parmin terkejut melihat Susi yang memecahkan piring sambil mulutnya melongo. Tangannya gemetar melihat sosok itu mencicipi seluruh dagangannya satu persatu. Setelah mencicipi kue-kue itu, manusia babi itu meludahi panci kolak pisang milik mereka. Terlihat Parmin mendekat ke arah manusia babi itu. Lalu Parmin seperti bergumam di depan makhluk itu. Kenapa kau memperlihatkan wujudmu? Lihat istriku sampai kaget. Pergi sana, tugasmu sudah selesai. Lain kali jangan menampakkan wujudmu. Pak, itu... Belum sempat Susi berbicara, Parmin menarik tangan Susi menjauh dari warung. Hus, diam, Bu. Lihat pelanggan kita lagi rame, Bu. Jangan sampai nanti mereka sadar dan curiga, terus pergi dan tidak mau beli di warung kita lagi. Tapi Pak, itu tadi ada manusia kepalanya babi sedang meludahi panci kolak pisang kita, bisik Susi. Iya, Bapak tahu, tapi jangan berisik, Bu. Nanti di rumah Bapak jelaskan. Intinya jangan makan makanan di warung. Bilang juga sama anak-anak kita ya, Bu. Bapak memakai pesugihan ya? Tanya Susi setelah selesai berjualan dan mereka sedang santai di rumah mewahnya. Tidak, Bu. Bapak enggak memakai pesugihan, tapi teman Bapak yang memakainya. Bapak cuma diberi saja. Maksud Bapak, teman Bapak yang punya pesugihan itu. Nah, siluman babi yang Ibu lihat itu adalah milik teman Bapak, Bu. Itu sama saja, Pak. Itu enggak baik. Pantas Bapak tidak pernah sholat lagi. Setelah selesai bulan Ramadan pun, usaha kita tetap laris. Pokoknya Ibu enggak mau nanti ada yang jadi tumbal di antara keluarga kita, Pak. Tidak kok, Bu. Tapi apa, Pak? Parmin menghentikan pembicaraannya. Terlihat wajahnya lemas dan lesu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Sementara Susi pergi ke kamar untuk istirahat. Singkat cerita, sekarang Susi menjadi wanita sosialita. Dia memakai pakaian mewah dan perhiasan di seluruh tubuhnya, dan dikawal beberapa pengawal setiap ia pergi keluar rumah. Suatu hari Susi datang ke rumah Bu Hajah untuk mengaji, karena Bu Hajah akan pergi umroh. Setibanya di sana sudah banyak ibu-ibu yang berkumpul. Susi pun turun dari dalam mobil mewah itu, lalu menyalami Bu Hajah, sembari menyelipkan amplop putih di tangan Bu Hajah. Susi pun duduk berhadapan dengan Diana, istri Seno. Susi sengaja menggulung tangan bajunya, memperlihatkan kilauan emas yang menggantung di lengan mungilnya itu. Sedangkan jari tangannya penuh dengan berlian. Di sela-sela pengajian, ibu-ibu bergosip. Ya, mereka menggosipkan Susi. Bu Ibu, tidak tahu zaman sekarang OKB itu pada norak ya? Sindir Bu Diana. Iya loh ibu-ibu, baru juga kaya, udah pamer harta, nggak seberapa. Oh iya ibu-ibu, besok datang ke warung saya ya, untuk makan gratis. Saya mau sedekah sebab suami saya berhasil atas usahanya, kata Susi dengan percaya diri. Bener nih Bu, wah
Enak dong makan gratis. Apalagi saya dengar kue-kue Bu Susi itu enak-enak semua loh. Malah ada kue yang dibuat dari luar negeri lagi. Bu, mending gak usah ke warung Susi deh. Karena dia tuh pakai pesugihan tahu. Hei, maksud kamu apa ya Diana? Kalau kamu itu iri sama kekayaan saya, bilang dong. Gak usah fitnah saya. Memang dulu saya miskin, tapi suami saya dapat pinjaman dari temannya untuk buka usaha. Makanya saya kaya, bukan karena pesugihan. Aku mana percaya pada kamu. Masa iya ada orang yang mau minjemin uang sampai segitunya? Iya kan? Sudah, kok malah ribut sih? Saya mengundang ibu-ibu ke sini untuk mendoakan saya agar selamat sampai Mekah, bukan bergosip. Mereka pun terdiam setelah Bu Haja datang meredam emosi para ibu-ibu itu. Terlihat wajah Diana sangat marah sekali pada Susi. Namun Susi santai saja, seakan tak peduli sembari memamerkan cincin berliannya. Setelah tiba di rumah, Susi langsung mengatakan pada suaminya tentang kejadian tadi di rumah Bu Haja. Ibu itu kesel sekali sama si Diana itu, Pak. Dia nyindir Bapak pakai pesugihan, makanya bisa menjadi kaya. Udah Ibu tenang aja, anggap saja itu radio rusak. Nanti malam biar Bapak kasih pelajaran pada mereka. Malam pun tiba. Parmin masuk ke dalam kamar khususnya. Pertama-tama dia mengasapi boneka kesayangan istrinya itu dengan asap kemenyan. Setelah itu dia duduk bersila sambil membaca mantra. Wush, di hadapannya sudah muncul dua makhluk yang menyeramkan. Aku mau memberikan kalian makan enak malam ini. Segera habisi orang itu, kata Parmin sembari memberikan sebuah foto pada kedua makhluk itu. Dengan cepat mereka menghilang dan menuju rumah Seno. Sementara di kediaman Seno, mereka sedang istirahat karena sudah larut malam. Siluman babi itu masuk duluan ke dalam kamar Seno. Dia mengendus ke seluruh kamar Seno dan istrinya. Namun tiba-tiba sesosok kakek tua berada di hadapan siluman babi itu. Kakek itu menggunakan baju hitam dan sebuah tongkat. Ngapain kamu di kamar majikan saya? Aku mau mencabut nyawa orang ini, dan ini tugas dari majikanku. Pergi sana, mereka ini dalam lindunganku. Ternyata majikanmu itu melakukan pesugihan juga ya? Iya, jadi pergilah sana. Tidak bisa, lawan aku sekarang, akan kumakan kau juga. Akhirnya mereka saling serang satu sama lain. Siluman babi itu mencoba menerkam si kakek tua. Tapi kakek itu tidak kalah kuat dan selalu menangkis serangan si babi. Seketika kakek itu menghempaskan tongkatnya, membuat siluman babi itu tersungkur ke lantai. Dia pun menjadi geram. Siluman babi itu tiba-tiba berubah menjadi besar, hampir menyentuh langit-langit kamar Seno. Dan dia menelan kakek itu bulat-bulat, sehingga siluman babi itu merasa lantai yang dipijak bergerak hebat. Setelah beberapa hari, Seno pun jatuh bangkrut. Dia datang ke rumah Parmin untuk meminjam uang. Namun Parmin punya cara sendiri untuk menghadapi Seno yang pernah menghinanya. Dia sudah merencanakan sesuatu pada Seno. Min, aku mau pinjam uang sama kamu, boleh nggak? Emang kamu mau pinjam berapa, Seno? 10 juta saja, Min. Aku mau buka usaha karena kebun pisangku hancur dirusak hewan liar. Gini aja, No. Aku saja yang beli seluruh kebun pisang kamu. Kan kamu bisa buka usaha dengan uang itu nantinya. Bagaimana, No? Seno terdiam sejenak memikirkan tawaran Parmin. Dia berpikir kebun pisangnya itu tidak akan mudah ditanam lagi. Pasti butuh waktu lama menunggu sampai pohon itu menghasilkan buah, pikir Seno. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan jual kebun pisangku itu. Tapi ada syaratnya, No. Apa syaratnya? Kamu dan istrimu harus bekerja di kebun itu tanpa digaji. Bagaimana? Terlihat Seno berpikir.
Sebenarnya dia tidak mau, tapi keluarganya sangat butuh uang untuk bayar cicilan mobil dan rumah yang ditempatinya itu. Kalau kamu nggak mau jual juga nggak apa-apa kok. Tunggu Min, aku mau kok, jawab Seno saat Parmin bangkit dari duduknya dan ingin beranjak pergi. Ya sudah, aku ambil kertas dulu, lalu kamu tanda tangani ya. Akhirnya Parmin membawa beberapa lembar kertas yang sudah berisi perjanjian yang dibuat Parmin lengkap beserta materi 6.000. Saat Seno ingin membaca kertas itu, Parmin sengaja mengajak Seno ngobrol sampai dia tidak serius atau fokus dalam membaca surat-surat itu. Karena diajak ngobrol terus, akhirnya Seno menandatangani surat-surat itu tanpa ragu. Ini sudah kutandatangani semua surat-surat yang kau pinta. Sekarang mana uangku? Uangmu kan tidak sedikit, mana ada aku uang tunai di rumah. Besok aku transfer saja ya. Seno pun pulang dan menceritakan semua yang terjadi pada istrinya, Diana. Sebenarnya Diana tidak setuju kalau kebun pisang itu dijual karena penghasilan mereka dari sana. Tapi mau gimana lagi, saat ini mereka sangat butuh uang. Singkat cerita sudah berhari-hari, tapi Parmin tidak juga mentransfer uang yang sudah dijanjikan pada Seno. Lalu Seno pun pergi ke rumah Parmin. Dia hendak menagih uang yang dijanjikan Parmin padanya. Tapi bukannya uang yang didapatkan Seno, malah petaka yang diterimanya. Min, mana uangnya? Kok belum kamu transfer juga sih? Janjimu kan 3 hari yang lalu, Min. Loh, uang apa? Uang pembelian kebun pisangku lah. Kamu jangan pura-pura nggak tahu, Min. Kan sudah ada surat perjanjiannya. Parmin lalu pergi ke kamarnya dan mengambil surat-surat yang sudah ditandatangani Seno waktu itu. Dengan kasar Parmin meletakkannya di atas meja di depan muka Seno. Nih, baca kembali surat-surat yang sudah kau tandatangani waktu itu, kata Parmin sambil tersenyum puas. Seno pun dengan seksama membaca lembar demi lembar surat-surat itu. Betapa terkejutnya Seno setelah membaca surat-surat yang sudah ditandatanganinya. Apa maksudmu, Min? Tanya Seno sambil meraih kerah baju Parmin. Sudah kau baca kan? Ya itulah maksudnya. Bukan, ini perjanjian kita. Kenapa kebun, rumah, dan semua hartaku menjadi milikmu? Kau menipuku. Kau mengubah semua hartaku menjadi milikmu, hah? Teriak Seno sembari ingin meninju wajah Parmin. Kau ingin memukulku, hah? Silahkan, biar kau masuk penjara, lalu anak dan istrimu akan sengsara. Dasar kau manusia pengkhianat, tidak punya hati kau, Parmin. Ini belum seberapa dengan kelakuanmu pada keluarga aku saat aku miskin. Aku akan membalasmu, Parmin. Balas dendam apa? Dengan kakek tua peliharaanmu. Dia sudah musnah dan kau tidak bisa melawanku. Lalu Parmin mengusir Seno dari rumahnya dengan begitu kasarnya. Para penjaga Parmin menyeret Seno keluar dan menghempaskan tubuhnya ke tanah. Sambil melihat Parmin dengan penuh amarah, Seno pergi meninggalkan rumah Parmin. Ingat, tinggalkan rumah beserta isinya, Seno. Aku beri waktu 1 minggu. Teriak Parmin pada Seno. Saat sampai di rumah, Seno menceritakan semuanya pada istrinya bahwa mereka sudah ditipu oleh Parmin. Diana hampir saja pingsan mendengar pengakuan Seno, suaminya. Aku tidak mau, Bang. Aku tidak terima semua ini. Aku tidak mau pindah dari sini. Kita mau kemana, Bang? Ini semua gara-gara kamu nggak baca baik-baik isi surat itu. Aku tidak mau jadi budak Susi dan Parmin seumur hidupku, Bang. Kita harus mau, Dek. Kalau tidak, kita akan dipenjara dan bayar denda 1 miliar. Apa kamu punya uang segitu? Dan bagaimana anak kita, Yuni? Siapa yang akan mengasuh dia? Singkat cerita, akhirnya Seno dan Diana menjadi buruh di kebun pisang Parmin. Mereka bekerja tanpa henti karena Parmin tidak memberikan mereka waktu untuk istirahat. Suatu hari Parmin melihat pekerjaan mereka, apakah baik atau tidak. Sengaja Parmin mendekati Diana dan memberi dia sebotol minuman mineral.
Parmin mengajak Diana berbicara beberapa saat. Terlihat mereka sangat akrab, sampai-sampai sesekali Diana tersenyum tersipu. Melihat hal itu timbul rasa cemburu di hati Seno, apalagi setelah mengetahui bahwa Diana diberi uang oleh Parmin yang lumayan besar jumlahnya. Hingga suatu malam saat di rumah, Seno menanyakan uang apa yang sudah diberi Parmin pada Diana. Kemarin kamu diberi uang oleh Parmin. Itu uang apa, Dek? Apa kamu menjual diri pada Parmin? Mentang-mentang dia sudah kaya. Enggak, Bang. Itu uang untuk Yuni sekolah. Aku juga enggak tahu kenapa Parmin memberinya pada aku, bukannya padamu. Alah, alasan. Bilang saja kalau kamu ada main sama Parmin. Iya kan? Kamu gak percaya sama aku. Aku jadi nyesel dulu nikah sama kamu, Bang. Mending dulu aku terima saja lamaran Parmin. Kalau aku dulu nikah sama dia, sudah pasti sekarang aku hidup enak. Dasar istri gak tahu terima kasih. Seketika Seno menampar wajah Diana, sehingga Diana menangis dan berlari ke kamarnya. Hingga suatu malam Seno mendengar istrinya itu mengigau memanggil nama Parmin sambil mendesah-desah manja. Seno terkejut, sedang bermimpi apa istrinya? Kenapa dia mendesah kenikmatan seperti itu? Sementara di lain sisi, Parmin sedang bersemedi di kamar khususnya, sembari mengucap mantra dan sesekali menyebut nama istri Seno itu. Sementara di rumah Seno, dia mulai panas, darahnya mendidih, entah apa di dalam pikiran Seno. Dia berpikir mungkin saja Diana sudah berselingkuh di belakangnya dengan Parmin. Sampai-sampai Diana bermimpi sedang berhubungan badan dengan Parmin. Seno mencoba membangunkan Diana, sembari mengguncangkan tubuh Diana. Namun dia tidak bangun juga, malah semakin keras menyebut nama Parmin. Seno pun emosi dan pergi ke dapur. Lalu dia mencari benda tajam di dapur. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.